low budget. Ya low budget lah kita mah. Kita mah apa tuh low budget banget, nggak modal apapun. Modalnya neriakin nama member aja di teater. Halo teman-teman seperwotaan. Sudah lama tak berjumpa semenjak terakhir kapan ya? Terakhir ada aku di video ini di J-Star. Berhubung udah lama jadi kontennya baru. Hari ini kontennya namanya ngobat. Ngobrol bersama Wota. Obrolannya apa untuk memulai dengan biar bombastis nih, obrolannya apa nih yang lagi hangat di fandom? Oh, soal low budget. Ya low budget lah kita mah. Kita mah apa tuh low budget banget, nggak modal apapun. Modalnya neriakin nama member aja di teater, siapa tahu di Waro. Masuk YouTube lagi, terkenal udah itu. Mantap. Gini ya, secara pribadi yang ngatain bukan staff aja, gue agak tersinggung kalau dibilang ngidol JKT itu low budget sih. Karena semua yang kita lakuin di JKT itu ada biayanya yang harus kita keluarkan gitu. Misal mau ngobrol, handshake, video call, private talk, bayar. Mau nonton, bayar. Mau nonton perform, bayar. Streaming ataupun live. Mau di notice atau lewat showroom harus ngeluarin gift. Ada effort yang harus kita keluarkan untuk hasil yang kita mau gitu. Misal hasil yang kita mau satu misalnya dikenal, ya berarti lu harus private talk, harus video call, harus di showroom, harus mention atau apa seperti itu. Even nggak video call, nggak private talk atau nggak showroom dan nggak ngeluarin duit atau modal sosmed doang, kuota pun itu juga ini kan suatu budget kan, seperti itu sih. Jadi mungkin definisi low budget juga beda-beda ya. Mungkin buat gua segini low atau buat yang lain segini low. Tapi menurut gue dengan ngatain budget hobi seseorang itu nggak pantas sih. Siap apapun profesinya ya. Karena ini namanya hobi. Hobi itu nggak bisa diukur dengan nilai mata uang gitu. Jadi ya mau siapapun yang bilang kalau kita dibilang low budget, siapapun itu yang bilang tidak pantas. Apalagi seorang staff yang ya sorry to say gaji mereka juga ada dari duit kita gitu. Nah sebenarnya gini ya, kalau menurut gua kita nggak bisa bilang orang yang HS1 itu low budget gitu. Karena gini, mungkin satu itu adalah kemampuan high budgetnya dia gitu. Bagi dia satu, mungkin bagi gua satu itu low budget gua nih. Tapi bagi orang lain satu bisa jadi adalah high budgetnya mereka gitu loh. Misal gua punya 1.000 tapi gua ngeluarin 100, sama orang punya 100 tapi dia ngeluarin 100, itu kan beda gitu. Nggak bisa kita samain gitu. Jadi mau dia HS1, mau HS2, mau HS100 ya nggak bisa disamain karena kondisinya beda-beda gitu. Sehingga buat bilang low budget ke siapapun, ke orang yang udah nggak ngapa-ngapain pun, dalam kurung ya nggak ngapa-ngapain pun, menurut gue juga ngapa-ngapain, mention juga ngabisin kuota kan, itu nggak seharusnya terjadi. Jadi yang harus perlu dipahamin, menurut gue yang perlu teman-teman juga pahamin adalah jangan nganggep remeh orang yang handshake atau video call satu dan mengagung-agungkan yang handshake atau video call banyak gitu. Karena itu kan tergantung kemampuan mereka masing-masing aja gitu. Nah sekarang kita buktiin coba, bener gak argumen dia kalau kita ini low budget? Dari mana kita buktikan? Dari mana bisa kita buktikan ya? Dari my page apa yang bisa kita lihat? Pertama, jumlah kehadiran Apriskiani atau Amel sekarang tanggal 12 Juni, jumlah kehadiran Amel 554. Kita asumsikan dikali, karena aku cewek ya, kita asumsikan dikali 60.000. Karena di bagian itu kan pasti ada, di bagian kedatangan itu ada aku yang nonton pas pandemi yang lebih dari 60.000 kan. Tapi kita coba hitungnya dikalikan dengan angka biasanya 60.000 ya. 554 kali 60.000, 33.240.000. Iya, dan di antara 554 itu ada yang VIP 800.000 4 orang. Jadi kalau dibagi berempat berarti 200.000. Dan di antara 554 kali itu ada aku VIP sendiri yang 800.000 berarti. Tapi kita hitungnya kasar aja, kalinya 60.000. 554 kali 60.000 tadi 33.240.000.
gue aja menyebut ini miris. Tapi nggak apa-apa, ini bukan hal yang harus disesali. Itu dari kehadiran. Kemudian kita buka apa lah? Apa dulu nih? Event nggak usah. Handshake kali ya, handshake tuh kan di dalamnya di MyPatch handshake itu termasuk video call dan handshake zaman dulu. Ini handshake terakhir yang tercatat luar biasa. Saiko Kayo. Tahun berapa ya? Kita lihat yang ada di catatan aja kali ya. Kayaknya dipakai sendiri deh, lupa aku. Karena ngobrol. Intinya kalau biasanya kalau satu kali handshake minimal sama Rona tuh 30, itu minimal, tapi pasti nambah lagi sih. Budget handshake sekali paling ya kalau 30 itu kan sekitar 1 juta ya. 1 juta antar sama member lainnya biasanya sekitar 2 juta lah. Itu paling minim kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada Sosenkyo. Kalau Sosenkyo paling biasanya ngabisin 2 sesi lah. Intinya adalah ini kalian baru lihat MyPatch gue ya. Bukan berarti yang MyPatch-nya nggak kayak gue itu kalian nggak pantas buat menjadi fans atau apa, enggak. Semua yang lebih dari gue masih banyak, dan kalaupun kalian nggak lebih dari ini juga jangan ngerasa lu nggak ngapa-ngapain gitu, karena semua fans tuh punya porsi dan kesempatannya masing-masing lah kayak gitu. Mungkin gue pakai dengan cara begini mendukung member yang gue suka gitu, dan yang kalau kalian punya cara lain juga nggak masalah. Terus ya yang lain-lain pun itu juga wujud dari dukungan, dan itu juga effort yang harus kalian keluarkan kan, dan kalian harus bangga dengan itu. Selain itu adalah kalau kalian udah merasa ngeluarin banyak buat member nih, jangan ngerasa member itu milik kalian doang gitu, terus kalian memandang rendah orang yang mendukungnya dengan cara yang nggak sama seperti kalian gitu. Karena inti dari Nidol ini menurut gue adalah mendukung dengan cara apa ya, terserah mau caranya apa. Mungkin gue memilih dengan cara seperti ini, atau kalian mungkin milih dengan cara yang lainnya lagi, fan art atau cover atau memperkenalkan member ke yang lain kayak itu bukan hal yang, bukan berarti ada kasta di antara fans yang ngeluarin duit dan yang nggak ngeluarin duit gitu, bukan seperti itu. Karena tujuannya kan sama, harusnya mendukung agar si member yang kita dukung itu selangkah dan beberapa langkah lebih maju gitu. Makanya ya kalau ada yang bisa ngeluarin duit lebih ya silahkan, kalau ada yang punya dengan kreativitas lain ya silahkan gitu. Intinya adalah sebagai fans itu adalah ya sama-sama mendukung di jalur dan jalannya masing-masing gitu. Jangan ada iri-irian lah yang soal waro-waro. Aduh, kalian tuh ini ya, pengalaman kalian tuh fans tuh punya tempat tersendiri lah di hati member gitu. Entah sebagai tukang tubir, entah sebagai pendukung yang oke, atau sebagai seorang yang kreatif gitu. Jangan merasa member itu hanya melihat dari uang aja gitu. Selain itu yang perlu ditekankan lagi adalah untuk mengapresiasi semua usaha yang dilakukan fans sih. Kayak misal, mungkin ada beberapa member yang fansnya dikit, atau effortnya sedalam hal materi nggak sebanyak yang lain, atau secara massa juga nggak sebanyak yang lain. Tapi menurut gue nggak pantas kalau kalian ngatain member-member yang dengan pendukung seperti itu. Kayak misal, ngatain member orang yang membernya bukan member favorit lah, bukan member kelas atas gitu. Terus dia katain, kalian nggak mungkin menang, kalian makan garam juga nggak akan berhasil menandingi si itu gitu. Menurut gue itu hal yang sangat mengecewakan ya, karena lu nggak pernah tahu gimana satu orang itu berjuang buat osinya gitu. Gue merasakan sebagai pendukung member yang biasa-biasa aja itu, every effort it matters sih. Jadi semua hal yang dilakukan fans itu berharga gitu. Jadi ketika lu diremehkan seperti itu, kayak ya lu mau jual ini juga nggak akan sanggup lah buat ngalahin si ini, ngalahin si itu. It hurts tau. Bener-bener melukai hati, karena apa ya, sebagai fans mungkin akan ngerasa kayaknya gue nggak berguna ya buat osi gue. Kok gue udah mati-matian tapi nggak berguna gitu. Jangan sampai kalian merasa kayak gitu dan bikin orang lain ngerasa kayak gitu. Karena ini kan namanya hobi ya. Hobi, lakukanlah sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, dan dengan apa yang bisa kalian lakukan aja gitu. Untuk hasil akhirnya entah itu membernya kenal, membernya ngawaro, atau mungkin disegani se-fandom, itu kan menurut gue itu cuma sekedar keuntungan lah, bukan hasil akhir yang kita mau. Hasil akhir yang kita mau ya kita senang dengan hobi kita, dan member bisa selangkah 2 langkah lebih maju gitu aja sih yang bisa kita simpulkan dari low budget lah. Jadi ternyata dari low budget kita bisa kemana-mana ya. Kita bisa ke bentuk dukungan itu bisa bermacam-macam, terus
Terus jangan sampai jadi jadi pembanding gitu antara yang low budget, fan high budget gitu-gitu. Semuanya harusnya ujungnya satu sih, karena kalian mendukung OSI kalian masing-masing gitu. Dengan kemampuan kalian, dengan semaksimalnya kalian gitu. Jadi itu tadi pandangan gua dan beberapa pandangan gua terhadap yang lagi happening soal low budget, dan ternyata bisa sampai kemana-mana juga. Semuanya ya pendapat pribadi sebagai gue yang udah nggak aktif JKT-an lagi juga, yang sekarang hanya memandang jauh teman-teman yang masih JKT dan member-member lain, tetap passionate membuat mengidolakan OSI-nya lah, karena ya OSI kalian banyak berjuang lah di JKT, jadi support yang baik, support yang benar, dan jangan banding-bandingin lah dengan orang lain dan member lain kayak gitu. Jadi begitu pendapat seorang Aprizkiani. Boleh dikritik, boleh dihujat, boleh nggak setuju, ya karena ini hanya pendapat seorang Aprizkiani yang bukan siapa-siapa juga, yang nggak bawa member ke posisi yang baik juga. Jadi silakan dihujat karena udah biasa dihujat juga, dan tetap menjadi wota yang budiman. Atur-atur, ingat, nggak bisa.